Acara akan dimulai. Sekali lagi Bapak Ibu yang sementara ini masih berada di dalam masjid, masih berada di teras masjid, kami mengundang dengan hormat agar dapat menempati atau mengambil tempat di dalam masjid karena sesaat lagi acara akan dimulai. Yang kami hormati Al-Ustaz Baswan Arajabesi SPDI selaku pembawa hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Imam dan Sarah Desa Akhir Korolo. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Akhir Korolo. Yang kami hormati Guru Ngaji Terpagi Umar bin Khattab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmatnya, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dipertemukan dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2022 Masehi yang dilaksanakan oleh kerjasama Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Ake Tobololo dengan TPQ Umar bin Khattab Desa Ake Tobololo dengan tema dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Kita jadikan salat sebagai cermin kepribadian Ake Tobololo 3 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan 30 Rajab 1443 Hijriah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sambutan Kepala Desa Ake Tobulolo. Untuk itu, kepada Bapak dengan segala takzim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Baswan Marajabesi SPDI, yang saya hormati Pak Imam Masjid Roy, yang saya hormati Pak Imam Masjid Loleo, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ake Tobulolo, yang saya hormati Ustadz Junaidi Gamgulu, pengajar TPQ Umar bin Khattab, yang saya hormati Ketua Majelis Talim Al-Hikmah Desa Ake Tobulolo, Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga malam ini kita masih sempat menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW
yang diselenggarakan oleh atas kerjasama Majelis Talim Desa Aketebelolo dan TPQ Umar bin Khattab Desa Aketebelolo. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga atas perjuangannya sehingga sampai saat ini kita masih sempat menikmati nikmatnya Islam di Aketebelolo ini. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pertama-tama sebagai pemerintah desa kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang paling dalam atas peringatan Isra Miraj ini. Untuk itu kami berharap di setiap hari-hari besar umat Islam lainnya kita lebih tingkatkan lagi kegiatannya. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya mohon izin ke Pak Kades, Pak Imam. Saya duduk di kursi ini, saya agak duduk di atas sedikit dari bapak-bapak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu aw bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ma ya aba ya Rasulullah? Man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan yang besar, meskipun yang hadir tidak terlalu besar, tapi ini adalah momentum yang sangat besar bagi kita umat Islam. Salawat dan taslim saya mengajak kepada kita semua senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya, karena atas jeripayanya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk di sini atas kudrat dan iradat Allah, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Adapun jumlah kita di desa ini banyak karena dipilih oleh Allah. Karena ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah, sehingga orang yang hadir di kegiatan seperti ini biasanya sedikit. Karena begitu hebatnya kerja daripada setan atau pangkatnya sebagai iblis la'natullah alaih. Maka kita bersyukur lagi kita telah hadir di tempat ini. Kita duduk dalam majelis yang besar,
majlis yang mulia, majlis yang dimana di dalamnya kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Adapun tema yang akan kita bahas pada kegiatan malam hari ini, sebenarnya berat bagi saya untuk menjelaskan tema yang kita sepakati terpampang di dalam tema kegiatan malam hari ini. Temanya sederhana saja kalau kita baca, tetapi kalau kita pahami dan kita maknai daripada tema yang ada ini sangat berat sebetulnya, karena momentum Isra dan Mi'raj. Ayat yang tadi dibaca oleh Santi tadi luar biasa. Ini butuh belajar, kalau tidak bisa mengaji seperti itu. Pertama mereka belajar dulu membaca Al-Quran, kemudian setelah itu mereka belajar membaca daripada tartil atau lagu daripada Al-Quran itu sendiri. Maka kita bersyukur di sini ada TPQ yang bisa membangun daripada bakat anak-anak kita. Ayat yang sudah kita sama-sama dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ila akhir ayat. Pelajaran yang kita ambil daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya Nabi SAW buat perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Kenapa bukan buat perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, tetapi Allah sebutkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Maksudnya berhubungan dengan tema ini hadirin sekalian, yaitu kita disuruh untuk memakmurkan daripada masjid-masjid, sehingga orang-orang yang senantiasa makmur daripada masjid ini, orang-orang ini telah diakui oleh Allah dalam Al-Quran. Allah telah sampaikan bahwa orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ini diakui keimanannya oleh Allah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Saksikanlah bahwasanya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah itulah orang beriman. Ini pengakuan Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau kita tahu kita sering datang di masjid, maka ada tanda-tanda beriman. Tapi kalau jarang datang di masjid, imannya bisa dipertanyakan. Karena ini perintah Allah dan ayatnya jelas. Maka pelajaran yang kita petik daripada Isra dan Mi'raj, yang pertama yang saya jelaskan ini adalah bagaimana kita memakmurkan daripada masjid-masjid Allah. Jadi masjid ini dia tempatnya di Roy, tapi hakikatnya bukan orang Roy punya. Maka jangan larang kalau orang datang sembahyang, siapapun dia. Apalagi larang pakai toa. Nah ini tidak boleh sebenarnya. Orang bukan lawan pemerintah. Ini setuju kalau larang pakai toa? Setuju ke tidak? Tak ada yang setuju. Kasih pelang, tak setuju lagi. Ini syiarnya Islam. Jadi ini masjid Allah, yang berhak mengatur masjid siapa? Allah, bukan orang. Orang manusia ini hanya melaksanakan perintah Allah. Sementara masjid ini milik Allah. Nah, orang ini disuruh membangun, tetapi bukan tempuhnya. Jangan ke masjid, diri kita saja bukan milik kita. Diri kita ini milik Allah. Karena setiap kita akan ditanya. Setiap diri kita nanti di akhirat ditanya. Harta yang kita dapati ditanya. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan? Harta ini dua. Maka pelajaran yang kita ambil daripada peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang pertama adalah memakmurkan daripada masjid. Kemudian pelajaran selanjutnya, bahwa ketika Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan menggunakan kata subhanallah.
Maha suci Allah. Karena ini peristiwa yang sangat, kalau orang tidak beriman dikatakan mustahil. Masa satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ketika itu orang berjalan dengan unta itu berbulan-bulan. Sementara perjalanan itu hanya diadakan dalam satu malam saja. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ini dalam satu malam saja. Ini peristiwa ini ketika pertama kali Rasulullah sampaikan kepada sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar. Maka saat itu juga sahabat Abu Bakar meyakini dan percaya atas peristiwa ini. Sehingga Abu Bakar ini diberi gelar oleh Rasulullah SAW sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang benar, yang terpercaya, yang membenarkan peristiwa yang sangat besar, yang saat itu tidak mungkin orang percaya, apalagi orang kafir. Orang Islam saja yang imannya lemah tidak akan percaya. Dan peristiwa ini benar-benar telah terjadi. Dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan dari sisi pengetahuan pun telah dibuktikan bahwa telah terjadi Isra dan Mi'raj. Dan ini ditulis oleh orang kafir. Membenarkan peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah dibenarkan oleh orang-orang kafir yang mengkaji dengan pengetahuannya. Maka pelajaran selanjutnya daripada Isra dan Mi'raj ini, ketika Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dan Allah perlihatkan kehidupan orang-orang yang ada di surga dan di neraka. Maka Rasulullah SAW diperlihatkan satu peristiwa yang sangat besar, yaitu ketika itu Rasulullah SAW melihat satu kaum atas izin Allah, dan kaum itu banyak wanita. Ketika diperlihatkan sekelompok orang yang mencakar-cakar daripada muka-muka mereka sampai berdarah, begitu terus mencakar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, gerangan apa orang ini senantiasa mencakar-cakar daripada muka-muka mereka, dan kebanyakan mereka daripada kaum wanita. Maka Jibril alaihissalam sampaikan, inilah orang-orang yang senantiasa dalam kehidupan dunianya saling ghibah dan namimah. Ghibah ini semua tahu, menceritakan keburukan orang lain. Dan itu bukan cuma perempuan saja, semua kita. Dan peristiwa ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Maka ini peristiwa ini jadi pelajaran buat kita. Sehingga pertama tadi kita membangun masjid, yang kedua kita menjaga lidah kita daripada ghibah dan namimah. Ghibah ini artinya kita menceritakan keburukan orang lain, meskipun adanya benar, meskipun itu terjadi, itu namanya ghibah. Meskipun peristiwa itu benar adanya. Kalau fitnah lain lagi. Fitnah itu kalau satu bilang dua. Tadi dong pencuri ayam 2 ekor, padahal pencuri 1. Kalau cerita pencuri ayam 1 itu ghibah namanya. Meskipun benar adanya peristiwa itu, tapi sudah namanya ghibah. Nah, fitnah sudah tambah. Pencuri ayam 1 dong bilang pencuri 2. Berarti ceritanya sudah jadi lain. Kemudian namimah ini maksudnya dibilang provokator. Provokasi. Dia suka menjelekkan orang, kemudian dia ceritakan ke orang lain sehingga orang itu bakal lain. Dia di luar, pakai tangan. Provokasi. Dia tidak terlibat di dalamnya, dia bermain di belakang layar. Nah, ini yang diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW adalah orang yang mencakar mukanya. Kemudian setelah itu dicakar lagi, dan begitu terus menerus. Kemudian perjalanan terus. Ketika Rasulullah SAW
dibuat suruh berjalan terus, kemudian dia melihat lagi satu kelompok orang yang memanen. Dia memanen daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah panen tumbuh lagi. Dia panen tumbuh lagi, begitu seterusnya. Maka Rasulullah sampaikan kepada Jibril, apa gerangannya sehingga orang ini senantiasa panen, kemudian setelah itu panen lagi. Setelah dia panen, panen lagi. Biasanya kalau orang panen padi 6 bulan. 6 bulan ya. Ini panen, potong, panen lagi. Tak ada tanaman di dunia seperti itu. Maka ketika ditanyakan, maka Jibril alaihissalam jelaskan bahwasanya orang ini senantiasa dalam kehidupan dunianya, dia senantiasa bersedekah, dia senantiasa ketika sampai waktu nisab, dia keluarkan zakatnya. Kemudian orang-orang senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka dia senantiasa panen amalnya. Maka penting sekali bagi kita jadikan Isra dan Miraj ini untuk senantiasa kita gemar untuk kita bersedekah. Kemudian kita senantiasa ketika kita ada kelebihan, kita tolong menolong dengan berinfak. Kemudian kita saling membantu, menyantuni satu dengan yang lain. Apalagi peristiwa yang besar yang terjadi Isra dan Miraj ini, kemudian kita dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal yang sangat besar, yakni solat 5 waktu. Karena solat itu sendiri Rasulullah sampaikan as-salatu mirajul mu'minin. Hari ini kita tidak bisa bermiraj sebagaimana Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sampaikan kepada kita umat akhir zaman ini bisa bermiraj, menghadap Allah secara langsung. Bagaimana caranya? Kita bermurakabah dengan cara kita melaksanakan sholat. Dengan sholat inilah kita bermiraj kepada Allah. Sehingga dalam hadis tadi, sholat itu adalah mirajnya orang-orang beriman. Maka kita ambil 3 pelajaran daripada peristiwa Isra dan Miraj. Yang pertama adalah kita memakmurkan daripada masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, kita menjaga lidah kita daripada fitnah, jaga lidah kita daripada ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tips bagaimana sehingga kita menjaga lidah kita supaya kita terhindar dari fitnah, ghibah. Maka Rasulullah sampaikan, Rasulullah ajarkan kepada kita ada yang namanya puasa Rajab. Adakah ibu-ibu ini yang mengamalkan 1 hari saja dalam bulan Rajab? Kalau ada yang puasa Senin Kamis berarti dia sudah amalkan. Minimal dalam bulan Rajab itu dia puasa 3 hari. Itu kalau kita kaitkan dengan misalnya ilmu kesehatan, orang di olahraga misalnya. Biasanya kalau orang mau lari jarak jauh dia ancang-ancang dulu. Jangan tiba-tiba langsung lari pusing. Diam-diam tidak pernah ancang-ancang langsung lari. Nah, maka ancang-ancang kita itu di Rajab. Rajab ini kita minimal puasa 3 hari. Kalau ada yang tanya niat itu dalam hati. Lafalnya. Lafal itu boleh dengan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya niat puasa bulan Rajab karena Engkau, sunat. Sunat karena Engkau. Begitu saja, tidak ada yang susah. Jadi kalau puasa Senin Kamis misalnya dalam bulan Rajab, alhamdulillah dia sudah amalkan puasa Rajab. Kemudian puasa Sa'ban. Ini sudah bulan Sa'ban ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 3. Tanggal 3 ya? Nah, tanggal 3 Sa'ban hari ini. Karena tanggal 27 kemarin kena hari Kamis. Itu peristiwa Isra dan Miraj kemarin hari Kamis yang libur itu. Nah, hari ini sudah tanggal 3 Sa'ban. Jadi kurang lebih sekitar 20 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka kita ancang-ancang di 2 bulan ini. Dan 2 bulan ini juga termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. 2 bulan diantaranya adalah Rajab dan Sa'ban. Maka dalam bulan Sa'ban itu, dalam bulan Rajab itu, malam pertama bulan Rajab itu ada malam pertama adalah malam yang sangat makbul.
ketika ada orang yang berdoa di malam itu, pas malam pertama, maka pasti dan pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Karena itu sudah Allah jelaskan, bahkan Nabi sampaikan dalam hadisnya, malam itu adalah malam yang sangat mustajab. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya sholat ini kita jadikan sholat sebagai cermin kepribadian. Maksudnya begini, kalau dalam sholat imam ruku kita pun ikut ruku, imam sujud kita pun sujud. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita jadikan cermin dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam hidup kita dalam berwarga masyarakat, kita harus tunduk terhadap pimpinan kita. Ini maknanya, maksudnya memaknai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita disuruh bakti, keluar bakti. Ini makna sholat. Imam suruh ruku, imam suruh sujud, jangan melawan. Kemudian dalam sholat kita salam, assalamualaikum warahmatullahi kanan dan kiri. Maksudnya disuruh kita tebarkan salam. Jangan pakai halo kawan, tidak sunnah. Dan ini bukan didikan. Mestinya kita tebarkan salam, meskipun sesama suami istri. Nah ini saya ingatkan lagi, jangan sampai masuk kamar tidak ke salam. Masuk kamar itu harus ada salam. Jangan sampai setan goda ketong lupa, ketong kerja tak ada salam. Ini khususnya orang-orang tua ini harus kasih salam, biar di rumah sendiri. Apalagi masuk kamar assalamualaikum. Setan kalau ada di keluar, kan dia tidak bisa dengar nama Allah. Assalam itu nama Allah. Assalam itu termasuk salah satu daripada Asmaul Husna. Rasul sampaikan, man hafidal Asmaul Husna dakhalal jannah. Siapa yang menghafal 99 nama Allah ini Asmaul Husna, masuk surga. Baru hafal, belum amalkan isinya. Betul tak mau amalkan? Makanya jangan sampai lupa masuk kamar salam. Jadi sholat itu maksudnya kita maknai dia dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam sholat baca Quran, di luar sholat pun jangan terlalu bermain game kah, main HP, TikTok, sering-sering baca Quran. Tuh luangkan waktu, jangan cuma aja anak-anak suruh mengaji, sementara orang tua tak mengaji. Kalau mengaji tuh agak terlambat. Mengaji itu artinya mengkaji isi makna daripada Al-Quran. Baca saja. Minimal orang luangkan waktu dalam 1 bulan itu. Kalau 1 hari tak bisa baca, 1 bulan minimal 3 kali baca kah. Jangan sampai dalam tompel Al-Quran tuh tak mau baca. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Orang undang-undang, orang Islam petunjuk. Bagaimana kalau hidup tanpa undang-undang? Karena tong hidup dalam masyarakat itu ada aturan, ada tata tertib, ada namanya kerukunan. Tong bertetangga, tak mungkin tong tak saling menghargai. Nah, kemudian saya sampaikan lagi bahwasanya dengan momentum memasuki Ramadan ini, maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita rayakan ini, di malam ini juga kita senantiasa saling mengikhlaskan. Karena kenapa? Ketika satu orang ini dia tidak mengikhlaskan temannya, misalnya ada masalah, maka amalnya akan tertolak. Amalnya akan dihabiskan oleh temannya yang dia sakiti. Misalnya, ketong ada sakiti hati tong tetangga, terus dia tidak memaafkan. Nanti di akhirat dia tuntut. Dia akan tuntut kepada kita sehingga amal kita akan mengalir ke dia. Makanya kalau bisa tong saling mengikhlaskan sebelum masuk Ramadan, supaya tong puasa ini dia berjalan mulus, sehingga orang insyaallah ditung dia kita bololo ini jadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat tong sama-sama inginkan. Nah, kemudian biasa sudah dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, pasti saja kadang orang baku iri hati. Mungkin ada teman, ada tetangga yang beli kulkas, tong belum sempat beli, tong lihat tong kedinginan. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu. Hari ini teman punya rezeki, ya kita senang saja. Hari ini dia punya, mungkin 1-2 hari kita punya. Jangan sampai teman tetangga kita beli kompor,
kita yang kepanasan. Maka saat ini kita saling memaafkan. Ya, di saat ini kita ada di sini, setelah ini kalau boleh kita saling jabat tangan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena ini juga bagian daripada halal bin halal. Halal bin halal ini kan biasanya orang setelah dalam satu peristiwa misalnya, maka setelah itu mungkin ada keretakan, tong saling mengikhlaskan supaya jangan ada dusta lah di antara orang semua. Setuju kata Rada ini? Jadi seperti itu. Kemudian makna yang lain, pelajaran yang kita ambil dalam peristiwa Isra dan Miraj ini adalah bagaimana kita senantiasa saling mengikhlaskan. Karena apa? Setiap kita pasti punya salah dan lupa. Setiap manusia. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Namanya manusia pasti ada salah, pasti ada lupa. Kemudian orang-orang tadi saya sampaikan bahwa pertama tadi pelajaran yang bisa diambil ini, pertama memakmurkan daripada masjid, kemudian kita menjaga lidah daripada fitnah, ghibah, namimah. Kemudian yang ketiga, kita gemar untuk bersedekah. Kita senantiasa bersedekah, saling membantu satu yang lain, infak. Kemudian kita jangan sampai lupa daripada zakat kita. Karena kalau sudah capai nisab, kita jangan sampai tidak keluarkan zakat, malah kita jadi penerima zakat. Maka kita bangga ketika kita ini yang mengeluarkan daripada zakat itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua, satu kampung, satu daerah itu bisa jadi baik manakala kehidupan agamanya itu baik. Agama itu bisa dilihat dalam kehidupan hari-hari, yaitu di masjid kita. Karena masjid itu menjadi simbol besar buat kita umat Islam. Maka hari ini ada musibah sana sini. Sebenarnya musibah ini datang dari diri kita. Sudah dijelaskan telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Ini adalah ulah daripada tangan jahil manusia itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena dosanya kita, maka Allah datangkan bencana satu demi satu. Maka kita bertobat. Kalau kita selalu meninggalkan sholat, mulai hari ini kita kembali bertobat. Kita jangan lagi tinggalkan sholat. Karena umur kita di atas 40 itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi tinggalkan sholat. Karena tinggal 20 saja. Kenapa saya bilang tinggal 20? Karena Nabi umurnya 63. Kalau 40, sisa 23 saja. Bahkan tersampai. Tapi kalau ada yang lebih itu bonus. Dan kita harus bersyukur. Umur panjang tapi tidak berkah itu tidak ada nilainya. Umur pendek tapi berkah itu jauh lebih bernilai. Apa keberkahan umur? Umur yang berkah adalah umur yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena setiap umur kita akan ditanya. Ada 4 perkara yang ditanya ketika kita menghadap kepada Allah. Yang pertama ditanya adalah masa muda kita. Kemudian ditanya umur kita, ilmu kita, dan harta kita. 4 perkara ini senantiasa akan ditanya ketika kita di akhirat. Sudahkah ilmu kita gunakan untuk agama? Sudahkah harta kita gunakan untuk agama? Sudahkah umur kita untuk agama? Masa muda apalagi. Makanya orang senantiasa mampu masjid, maka masa mudanya muda kita dia akan mempertanggungjawabkan. Kemudian ada 7 golongan juga orang-orang yang senantiasa mendapatkan naungan Allah di arsy-Nya ketika tidak ada naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Kemudian orang bertemu dan berpisah karena Allah. Laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, bangsawan lagi, tetapi dia bertakut dan berkata, ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Ada hari ini kah orang yang digoda perempuan dia takut, dia katakan begitu? Tidak. Dia bilang jangan dulu, belum ada kesempatan, masih banyak orang. Hari ini perempuan tidak mungkin goda laki-laki, yang menggoda adalah laki-laki. Tapi dalam hadis ini disampaikan perempuan, laki-laki yang digoda oleh wanita, kemudian dia berani katakan saya takut kepada Allah. Maka laki-laki ini yang akan mendapatkan naungan ars ketika itu tidak ada naungan lagi selain naungan arsnya Allah saja. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah sambil berlinang air mata. Kemudian yang satu lagi saya lupa, yang satu orang yang senantiasa bersedekah.
dan dia bersedekah seolah-olah tangan kanan dia berikan, tetapi tangan kiri tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Berarti orang-orang ini ikhlas sedekahnya. Dia tidak sebutkan nilai sedekah dan dia tidak tulis namanya. Dia bersedekah dan dia sebutkan dari hamba Allah. Tapi kalau ada orang yang bersedekah kemudian sebutkan nama, boleh saja. Untuk apa? Beri motivasi kepada orang lain yang tak mau sedekah, biar dia malu dia sedekah lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini semakin larut jangan terlalu lama, karena so larut jadi tong pangkas-pangkas saja. Kemudian yang paling penting lagi, bahwasanya kita senantiasa saling mengingatkan. Kalau ada anak-anak kita yang misalnya maghrib belum mandi, dengan mahabbah, dengan kasih sayang, tong ajak mereka untuk datang ke masjid. Karena apa? Yang bertanggung jawab satu kampung itu ketika dia tidak sholat, di akhirat yang tanya kamu kan itu Pak Imam. Pak Imam ditanya dulu, karena dia bertanggung jawab atas jamaahnya. Kepala desa pun akan ditanya. Setelah tanya Pak Imam, tanya kepala desa. Jadi orang ini semua pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Setiap orang itu pemimpin. Maka dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri minimal. Jadi orang pemimpin karena oranglah yang memimpin daripada seluruh anggota tubuh kita. Orang memimpin terhadap mata kita, kaki kita, telinga kita, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti di akhirat, tangan ini bicara, kaki yang jadi saksi, mulut terkunci. Ini di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi nanti mulut terkunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Tong mau foya bagaimana? Karena bisa. Karena mahkamah yang paling adil, hakim yang paling adil, yaitu mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil, yang tidak ada keadilan kecuali hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sudah ya, so dari tadi nih. Apalagi ini saya terbiasa kasih tertawa dalam masjid ini. Jadi kalau yang lain mungkin mau kasih hura-hura tertawa, saya terbiasa. Saya takut juga. Karena kalau orang tertawa di masjid ini ya saya takut nanti bagaimana ya. Jadi mungkin cukup sudah. Yang paling terakhir saya sampaikan lagi bahwasanya tadi saya sudah sampaikan tapi saya ulang lagi. Bahwa setelah ini orang saling mengikhlaskan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Orang pe kampung ini jadi baik. Semua orang itu pasti menghendaki kebaikan. Adapun yang terjadi itu karena kehilafan. Tidak ada satu manusia pun yang menghendaki keburukan. Setiap manusia itu menghendaki kebaikan. Cuma karena pengaruh sesuatu yang terjadi sehingga yang kita nampak adalah keburukannya. Dan kita belajar untuk melihat kebaikan orang lain. Jangan melihat keburukan, tetapi kita melihat keburukan diri kita. Sibuklah melihat keburukan dirimu, sehingga kamu tidak sempat melihat keburukan temanmu sendiri. Itu tipsnya bagaimana sehingga kita ini jangan melihat keburukan teman, tetapi melihat. Kalaupun kita melihat, itu adalah pelajaran buat kita. Kita harus sampaikan dalam diri kita sendiri bahwa alhamdulillah yang terjadi adalah orang lain, bukan saya. Dan ini adalah pelajaran untuk saya. Sehingga saya tidak bikin seperti yang dia buat. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalaupun ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf di tempat ini. Kemudian kalaupun ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami.
jalna nikmat min kulli nikmat. Allahumma jalna sehat min kulli sehat. Allahumma jalna salat afdal min kulli afiyah. Allahumma jalna salamat min kulli salamat. Salamat umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan min narafil lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'ana al bala wal waba wal fasai wal munkar wal baghi wa sifan talifata was sadaja wal mihana madhara min habatana min baladina ala asanata min buldanil muslimina amatan innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma awalu wa adamu wa yalagal malaikatun mukarrabina jabal arafah sahadatul islam. Allahumma katul jawa mirajihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhil jannati mal abrar ya ya ghafar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2022 Masehi yang dilaksanakan oleh kerjasama Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Ake Tobololo dengan TPQ Umar bin Khattab Desa Ake Tobololo dengan tema dengan hikmah Islamiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Kita jadikan sholat sebagai cermin kepribadian. Ake Tobololo 3 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan 30 Rajab 1443 Hijriah selesai. Bisa berdiri di depan. Ya, untuk itu kepada Al-Ustadz disilahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita buang ego kita. Mari kita mengikhlaskan, saling maafkan di antara kita. Ya, langsung berdiri, laki-laki dulu. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Iya, ibu-ibu yang belum sibuk masuk kemari dibuka di dalam masjid tong dokumentasi dulu. Iya, sebelum makan tong dokumentasi berfoto dengan Pak Kades dan Pak Ustadz dulu, baru tong makan bersama. Ini masih peruk ini, masih jam 10 lewat. Masuk kemari tong ambil gambar rabu-rabu untuk bertanggungjawabkan di pemerintah desa. Jangan tong penglihatan lagi dong, termakas tong peduli lagi. Ayo ibu-ibu yang luar biasa, ya Pak Imam Masjid Amal Insani dan
Nurul Insani, Dusun Roy. Mari sama-sama orang ambil dokumentasi dulu. Iya.
Pas di tengah itu geser ke atas. Geser ke atas. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Pamili guys, mantap kepala sakit guys. Kolesterol naik guys. Jangan lupa tekan like, komen, di subscribe video,
nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dan share videonya. Terima kasih. Apa?